kali begini saya pertama sekali kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena hari ini kita bisa melaksanakan acara pelepasan kita ini untuk meraih cita-cita yang lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi bagi tempat ini. Yang kedua, yang kami hormati, tetap seperti yang dibilang tadi, berjuang SMTK untuk mewarnai kota kita. Saya selalu memberikan aplaus untuk guru kita. Ya, ini itu dari masih ada 20 menit lagi itu jam 12, berarti saya akan sampai 20 menit. Ya, kita pas jam 12 nanti kita makan supaya jangan teleng dulu. Tapi kalau belum meleleh nanti bikin ada lonceng. Ya, saya mulai dari kenapa kita berbaju putih, iya kan? Apakah mau masuk aliran Ubah Malik? Karena Ubah Malik selalu pakai baju putih. Tidak. Saya terinspirasi dari pendidikan dasar di Israel. Rupanya pendidikan dasar di Israel itu dibagi 3. Pertama, Beth-Ha Sefer. Beth-Ha karena di pendidikan. Beth-Ha Sefer artinya kelas membaca. Kelas apa saya bilang? Membaca. Saya yakin kelas 3 ini sudah selesai semua membaca, termasuk membaca situasi. Banyak pendeta susah membaca, tapi kalau membaca situasi paling pintar. Jadi kelas 3 saya yakin pintar membaca situasi. Di mana posisi Pak Guru, di mana posisi Pak Yesaya, di mana posisi Pak Beton, di mana yang harus dihindari. Tapi saya yakin kalian pasti lebih jenius membaca Alkitab. Maka orang Israel itu masuk kelas ini umur 7 sampai 8 tahun. Jadi orang Israel itu 8 tahun sudah selesai membaca Alkitab, membaca Taurat kalau misalnya. Kenapa jauh mereka lebih hebat dari kita? Karena mereka umur 8 tahun sudah selesai baca Alkitab, sementara opung-opung kita sampai umur 80 tahun tidak pernah baca Alkitab. Karena di Israel ada satu pepatah yang saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, orang biasa kalau terbiasa membaca Taurat atau Alkitab akan menjadi orang luar biasa. Kita ini sama orang biasa, katakan amin. Kan kita ini tidak ada yang anak wali kota, anak presiden, atau gubernur dan lain-lain. Tapi orang biasa pun kalau terbiasa membaca Taurat katanya akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya senang kelas 1 sudah mulai ada yang sudah 2 kali sini saya baca Alkitab. Padahal masih 7 tahun atau 7 bulan ya. Saya yakin pasti suatu saat nanti jadi orang hebat, orang jenius. Karena orang Israel saja bilang orang biasa kalau terbiasa baca Taurat akan menjadi orang-orang luar biasa. Kelas dasar yang kedua ada namanya Beth-Ha Midrash, yaitu kelas memahami. Jadi kita di tempat ini pastikan orang yang sudah pintar membaca, orang yang rajin membaca pasti mau memahami apa artinya ini. Kenapa Daud istrinya 10? Kira-kira begitu kan? Kenapa Abraham istrinya sekian? Kenapa Bapak Pendeta kami tidak ada istrinya? Istrinya nomor 1. Kan banyak pertanyaan. Maka harusnya anak-anak yang cerdas masuk guru dari kelas sana, dia langsung bertanya, Pak, sebelum Bapak mengajar, kami tadi sudah kebaktian, ada pertanyaan. Berapa pertanyaan? 10. Karena saya baca dari malam 10 pasal, maka setiap pasal 1 pertanyaan. Jangan sampai ada pertanyaan kata gurunya, tidak ada Pak. Ada pertanyaan, tidak ada Pak. Ditanya, tidak tahu Pak. Rajin-rajin kami cari tahu. Kami saudara-saudara cari tahu apa yang terjadi. Seperti sini kan tadi, saya sasaran tembak terus. Di samping lagi tadi guru sasaran tembak. Saya yakin semua guru-guru di sini termasuk demonding kader kita ini semua berjasa.
semua berkorban. Iya kan? Tapi tidak semua merengek. Tidak semua ini berkorban ini. Yang pendiri-pendiri ini juga tingkat ini. Oh, kalau S2 gajinya itu berat itu. Sekali berdiri minimal 12.000. Ini sampai mati berdiri gaji-gajian. Kita sampai dikan-dikan itu. Malas sudah capek berdiri, kita suruh lagi merangkak. Banyak tagihan. Jadi tempo kira-kira itu. Tapi kalau penyanyi dangdut juga berani bernyanyi, tak selamanya awan kilat. Coba kita nyanyikan dulu. Tidak selamanya kita begini. Ada suatu saat nanti prioritas. Amin. Ada ini dulu. Ada masalah utang itu sudah sekian juta. Sudah lagi itu semua. Kalau hitung-hitung, lebih dari 2 juta. Itu harus dibayar. Belum lagi apa ini? Berapa satu? Kalau Pak Guru nggak usah hitung. Kan nanti kan banyak kesana masuk ini. Cuma miring aja. Ada simbiosis mutualisme. Ada sudah. Jangan pula simbiosis parasitis ini. Ya, kan saya hitung. Oh, bukan saya sampai saya sekian juta. Sama Pak Guru sekian juta. Sama Pak Sela dengan buku-buku dan lain-lain sekian. Ini besar. Sampai 10 tahun. Jadi mereka udah paham 10 tahun, udah paham. Maka umur 11 sampai umur 12 tahun namanya ber mitzvah. Itu kelas melakukan. Jadi kau dianggaplah kau Israel umur 12 tahun sekarang. Makanya kau baju putih. Tamat kau nanti umur 12 tahun dibilanglah anak Taurat. Kalau di gereja-gereja tua, Sidi lah namanya. Walaupun tidak pernah baca kitab. Sudah di sini. Ya. Selesai sini ke mana? Kita tanya. Udah selesai kau baca kejadian? Belum. Apa kau sini? Sidi lah namanya di sana. Lalu kita harus pula dari sini Sidi. Sidi. Jadi kau kita anggaplah kau sekarang pengetahuan yang sudah berumur 12 tahun Israel. Walaupun kau masih sini, belum selesai yakin saya lah. Tapi saya yakin gurunya ipalkan master. Ya kan? Otomatis pasti cerdas. Master, monster. Yang berdiri juga master. Jadi kau keluar dari sini, kenapa kau baju putih? Tergantung kau lah. Sekarang mau apa coretan-coretan apa yang kau buat dalam diri? Yakin saya, kau nanti akan membuat coretan-coretan yang membuat kau berhasil menjaga nama Tuhan. Amin. Itulah tentang baju putih, tentang pendidikan. Kita, saudara-saudara, tidak bisa pungkiri corona ini sudah meluluh lantakkan pendidikan kita, termasuk pendidikan di SMTK ini. Karena dari latar belakangnya kita ini 350 tahun dijajah oleh Belanda dengan sistem pada waktu itu namanya tanam paksa. Sudah terbiasa opung-opung kita harus dicambuk baru mau kerja. Sudah terbiasa pun kita dipermudah. Ditambah lagi dengan 3,5 tahun masuk sistem Romusa dari Jepang yang sangat membuat kita secara jiwa tertekan. Maka kalau tidak disuruh online itu kan sadar. Iya kan? Lalu kita memang sadar bila ada. Tapi kalau disuruh belajar tidak akan sadar. Saya sudah praktekkan selama COVID ini. Datang pun aku ke rumahnya orang Sikalara. Orang Sikalara di samping rumahnya orang Sinius.
Dilihat saya datang langsung kabur. Karena dipikirnya tidak mungkin aku dimaki-maki sama Pak Direktur. Ini daerah kekuasaan. Ditimbang dulu kalau di Pak Direktur itu kekuasaannya. Kalau di sini kekuasaan. Datang pun saya bos. Belajar kita mos. Banyak kerjaan. Itu saya sadari bahwa ini masih turunan dari oknum kami. Orang mau beraktivitas harus dicampur. Maka memang pendidikan yang paling pas untuk SMTK ini masih tetap offline. Handphonemu yang selalu online, tapi otak kita tidak bisa online untuk belajar. Maka saya berdoa, kami berdua semua, supaya bulan 7 ini semua sudah berjalan dengan baik. Amin. Karena corona dan COVID tidak bisa melewati Batu Lubang, biar lagi dari Batu Lubang sampai. Ya, terakhir tentang masa depan SMTK daerahnya. Tadi kan kita bicarakan Israel. Yang kedua pendidikan secara keseluruhan, yang terakhir masa depan di orang tidak akan mau bergiat bekerja, bergiat berbuat sesuatu kalau di depannya itu lihatnya kita atau suram. Semua pasti punya harapan. Maka kalau kita mau punya harapan yang cemerlang, mulai dari iman. Amin saudara-saudara. SMTK ini dimulai dari iman ini, tidak ada tokenya ini. Kalau kita bilangnya berjual rumah, dijual tanah, setelah perang dia dengan orang rumah itu. Kalau tadi kan dijual tidak ada, tapi karena kepepet. Karena harus ada beberapa izin bukti di sini supaya akreditasi kita berubah. Tapi yang jelasnya sekolah ini bukan karena jual rumah makanya ada. Itu garis bawah. Sekolah ini karena iman baru ada. Karena ini dulu kamu bangun di atas dasar iman ini. Membuat master plan-nya ini pun master plan dengan iman. Kami bikin draftnya. Kita cita-cita bagus ini. Nomor 1 di Lisbon. Gimana mau nomor 1 di Lisbon? Udah terlalu banyak di situ saya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka yakinlah kalau kau mau punya masa depan, karena kau sekolah di SMTK daerahnya, itu harus menjadi turunan. Kau harus mulai dari iman. Jangan nanti kau bilang, opungku ada di sana kolonel, tulangku terkewari. Ada dua kawan dulu begitu, nasihatnya kepada kami. Nah, kalau kau mau berhasil, ada 3 pilar menunjang keberhasilan. Yang pertama, duit katanya. Lagu kita lagu Batak, Datuk Hamorang. Iya kan? Tapi dia bilang apa? Oh, nak, kalau kau mau berhasil, kalian mau berhasil pertama duit. Yang kedua dating katanya. Yang terakhir dukun katanya. Dukun apa begitu? Ini kali ketiga katanya kan? Kami menasihatkan dari yang pertama di tempat ini. Kalau kau mau berhasil yang pertama iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Apa yang tidak kau lihat? Gambar langsung, contohnya kursi seorang kolonel. Bikin bintangnya di sini. Jangan lupa kau. Bikin bintang jangan di sini. Bintang. Kau gambar contohnya kursi direktur. Saya nanti di sini presiden direktur. Jangan kau gambar becak dayung. Atau kau gambar tangkul. Saya akan bekerja korek-korek paret. Usang. Di Facebook pun terbiasa kau contohnya di kontes Jokowi, iya kan? Ngomong-ngomong dengan teman Paris, iya kan? Baru kau akan seperti itu. Walaupun belum. Jadi mulai dari iman. Kenapa mulai dari iman? Karena sekolah ini dimulai dari iman. Yang kedua, jangan salah. Jangan sampai iman yang berubah buta. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Makanya mulai. Kami pun guru-guru kami mulai. Walaupun kami mulai berutang. Ya jangan mulai berutang kau. Nanti marah Tuhan. Mulai sekarang apa yang harus kau kerjakan?
Seperti kau masuk tentara, mulai latihan. Jangan mulai merokok. 1, 2, 3, 4 orang mulai latihan sama Pak Guru besok. Tampani dia Pak Guru. Supaya nanti aku terbiasa tampani di sana pas latihan. Kalau orang kurang kuat panggil Pak Beton biar mulai. Amin. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Jangan ada teologi yang menginginkan harta orang lain. Saya dulu pernah begitu. Padahal saya bilang pergi ke showroom, lihat mobil dari bagus itu akan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita doa belakang tidak jadi sampai sekarang. Yang ada paling itu. Setelah sekarang kita tahu. Dosa disuruh kita ke showroom berdoakan. Ini nanti jadi milikku. Mulai dari diri, mulai bekerja keras. Orang yang bekerja yang bisa makan. Kalau tidak bekerja, tidak boleh makan. Hai yang malas, pergilah kepada sebut, perhatikan lagunya dan jadilah. Itulah menjadi nasihat kami dari tempat ini. Kiranya kalian berangkat dengan damai sejahtera. Pasti banyak salah saya sama kalian. Jadi tidak salah. Tapi lebih banyak lagi kesalahan kalian sama saya. Jadi kita anggaplah impas. Tidak usah pun kita saling memaafkan. Kalau kita anggap sudah impas, tidak lagi persoalan. Ya. Kalau masih 2 kambing, pas 1 bagi. Karena kita sama. Jadi jangan pernah berpikir begini. Banyak kali dosanya. Dosanya kan ini. Kita nggak usah menghapus dosa tapi yang baca impas. Amin saudara-saudara. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Untuk kelas-kelas 1, kelas 2, kiranya suatu saat nanti akan lebih hebat dari mereka. Amin. Dan lebih luar biasa karena tahu lebih banyak memahami. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa supaya kita langsung makan dan mari kita berdoa. Bapa di surga, rangkaian acara demi acara yang sudah kami lewati, baik dari awal ke tengah hingga akhirnya di tengah. Tuhan, sebagaimana kerinduan kami, kalau sekolah ini sudah kami mulai dari iman, Tuhan, sehingga jadi sampai hari ini. Sekolah kami secara Tuhan institusi sudah terakreditasi dan sudah mendapatkan izin sehingga kami Tuhan bisa beroperasi. Dan kami melihat Tuhan anak-anak kami sudah ada beberapa orang yang bisa menggapai cita-citanya dari tempat ini. Tuhan, lanjutkan terus karya-Mu di tempat ini. Kiranya kami terus memelihara kekuatan iman kami, supaya kami Tuhan Yesus melihat hal-hal yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata kami secara jasmani, tapi mata rohani kami akan mengukir dan melihat banyak hal-hal yang ajaib terjadi di tempat ini. Berkati Tuhan orang tua murid, berkati seluruh orang kami dari tingkat 1 sampai 3 Tuhan. Dan sebentar mereka akan pergi dari tempat ini, biarlah mereka membawa sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar juga kami akan makan dan minum, sucikan teruskan menjadi kekuatan bagi tubuh kami untuk kami pakai memuji dan memuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.